Ekonomi perang. Jepang membuat kebijakan self-help, yaitu kebijakan di mana hasil perekonomian Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebit pemerintah Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Adapun kebijakan lainnya, diantaranya yang pertama, padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Hanya Jepang yang berhak mengatur produksi, penyaluran, dan penetapan harganya. Dalam hal ini dibentuk Sukoryo Kondisi Museo atau Kantor Pengelolaan Pangan. Yang kedua, penggiling dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh Kantor Pengelolaan Pangan. Yang ketiga, para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah dengan kuota dan harga yang telah ditentukan. Dari keseluruhan produksi, petani berhak 40%, lalu 30% bagian lainnya disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk. Dan sisa 30%-nya untuk persiapan bibit dengan setor ke lumbung desa. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pembatasan kegiatan pendidikan dan penutupan sekolah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang membuat kemunduran bagi pendidikan Indonesia. Jumlah murid sekolah dasar merosot 30% dan jumlah siswa sekolah lanjut merosot 90%. Bahkan perguruan tinggi pun terhenti. Kurikulum dibatasi dan bahasa Jepang dijadikan pelajaran wajib di sekolah. Penderita buta huruf semakin meningkat. Pengerahan Romusa. Romusa merupakan kerja paksa yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia tanpa digaji sepeser pun. Rakyat yang dipidam Romusa umumnya adalah rakyat yang bertenaga dan pekerja serabutan. Dan untuk menutupi kekejaman Romusa, Jepang menyebut para pekerjanya dengan sebutan prajurit ekonomi atau pahlawan kerja. Sajaran banyak pekerja yang sakit hingga mati di tempat. Dan banyak garis dari desa-desa yang dijadikan wanita penghibur atau juku janful bank para tentara Jepang. Para gelandangan yang tumbuh subur serta pasar gelap yang merajalela. Penyakit bertebaran, pakaian dan obat-obatan sulit didapatkan. Begitulah kondisi rakyat Indonesia atas kebijakan yang diterapkan oleh Jepang. Perlawanan Sang Triani, Aceh angkat senjata. Perlawanan yang terjadi di Kot Plieng oleh rakyat Aceh terhadap kebijakan Jepang yang semena-mena dipimpin oleh Abdul Jalil. Hal yang semakin menyulut kemarahan di Kot Plieng adalah di mana santri-santri mereka ditembak pada saat melaksanakan sholat subuh dan tentara Jepang juga membakar habis masjid-masjid. Perlawanan di Singaparna. Perlawanan rakyat Singaparna yang dipimpin oleh Zainal Mustafa. Karena banyaknya kebijakan yang tidak sesuai dengan Islam, Zainal Mustafa menentang keras Salkere pada Februari tahun 1944. Perang dimulai dan pada Oktober 1944 pasukan Zainal Mustafa kalah. Perlawanan di Indramayu. Perlawanan dengan semboyan, lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan, terjadi di distrik Karangampel pada April 1944.
Para rakyat Indramayu rela mati walaupun harus melawan peralatan lengkap Jepang. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Penindasan yang berat menyebabkan Pangsuma, seorang kepala suku Dayak, turut melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik gerilya. Akan tetapi, karena banyaknya mata-mata, bahkan orang Indonesia sendiri menyebabkan kegagalan dalam perang ini. Perlawanan rakyat Irian Barat. Banyaknya penganiayaan membuat gerakan perlawanan Papua di Biak yang disebut Gerakan Koreri yang dipimpin oleh El Rokorem Maju. Jepang sukses dipukul mundur dari Pulau Biak. Di Yepen Selatan, hal terjadi serupa di bawah pimpinan Silas Pare. Peta di Blitar angkat senjata. Pemberontakan Peta yang dipimpin oleh Supriyadi pada 29 Februari 1945 berlangsung menegakkan semangat dan keulatan pasukan Bumi Putra melawan jebakan-jebakan licik Jepang, meskipun akhirnya perlawanan tersebut dapat dipadamkan dan para tokoh pemberontakan dihukum mati.